Nah, mengintegralkan ya secara jumlahan Riemann ya, tentu sesuatu yang membosankan. Apalagi limit jumlahan Riemann itu ya kan selain membuat deretnya juga harus menghitung limitnya ya. Jadi eh, kalau bahasanya anak sekarang itu terlalu ribet begitu ya. Maka kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu integral tak tentu atau integral atau antiderivatif ya. Sebagai contoh, integral dari 2 sampai 5 X kuadrat dx. Ya. Kita tahu integral X kuadrat dx itu adalah sepertiga X pangkat 3. Ya. Ditambah C. Maka cukup Anda selesaikan X pangkat 3 per 3 tadi ya, atau sepertiga X pangkat 3, kemudian Anda masukkan di sini batas bawah dan batas atasnya ya. Dari 2 sampai 5. Kemudian kita hitung ya, 125 per 3 nih ya, karena 5 pangkat 3 per 3 dikurangi dengan nih 2 pangkat 3 itu 8 dibagi 3. Hasilnya adalah 117 per 3 yang kalau disederhanakan ketemunya 39. Contoh lain misalnya, integral dari min 1 sampai 2, 4x min 6x kuadrat dx. Ya. Bagian depan ini 4x ini kalau diintegralkan jadinya adalah 2x kuadrat. 6x kuadrat ini kalau diintegralkan jadinya adalah 2x pangkat 3 ya, tapi ini ada negatifnya maka ini juga negatif. Sehingga integral dari min 1 sampai 2 4x min 6x kuadrat dx sama dengan 2x kuadrat min 2x pangkat 3 dari min 1 sampai 2 ya. Dan ketemu hasilnya adalah ternyata setelah dihitung min 12. Jadi Anda itu bisa memanfaatkan antiderivatif atau integral tak tentu untuk menyelesaikan integral tentu. Ya. Langkahnya tentu saja setelah Anda menghitung integral tak tentunya, kemudian masukkan batas atas dan batas bawah pengintegralannya, kemudian hitung nilainya. Nah, ini juga berlaku ketika Anda melakukan substitusi. Ya, misalkan ini nampaknya susah sekali nih integralnya, ya kan? Tunggu dulu, di sini ada x kuadrat plus x, ini ada 2x plus 1. Ya. Seperti kita ketahui dulu pada integral tak tentu, kalau ada fungsi yang merupakan turunan dari salah satu fungsi yang ada, maka kita bisa memakai turunannya, memakai substitusi. Ya. Nah, integral dari 0 sampai 4 akar dari x kuadrat plus x dikalikan dengan 2x plus 1. Nah, ini tadi salah satunya ini kalau Anda lihat kan 2x plus 1 itu turunan dari x kuadrat plus x. Maka kita substitusi. U-nya sama dengan x kuadrat per x, maka du-nya adalah 2x plus 1 dx. Maka integral itu menjadi integral akar U. Ya.
akar U DU atau U pangkat setengah DU hasilnya adalah 2/3 U pangkat 3/2 tambah C. Ya, lalu setelah Anda mendapatkan hasil ini, Anda cukup memasukkan tadi ya, batas atas maupun batas bawahnya, dan ketika dimasukkan hasilnya akan ketemu ya. Berapa? Ini 2/3 dikalikan 20 pangkat 3/2 ya, dikurangi 0 ya. Berarti 2/3 dikalikan 20 pangkat 3/2. Ya, contoh yang lain ini juga berlaku untuk fungsi trigonometri ya. Misalkan di sini ya turunan dari sinus 2x itu kan 2 cos 2x ya. Maka di sini kita bisa memisalkan atau mensubstitusi sin 2x ini sama dengan U, sehingga kita peroleh DU-nya adalah 2 cos 2x dx. Ya. Kemudian kita hitung dari hasil substitusinya, maka diperoleh jadi integral setengah U pangkat 3 DU, dan tidak lain ini kan hasilnya adalah U pangkat 3 DU itu adalah U pangkat 4/4 dikalikan dengan ini berarti menjadi 1/8. U-nya tadi adalah sin 2x ya. U pangkat 4 berubah menjadi sin pangkat 4 dari 2x ya. Sehingga hasilnya adalah sin pangkat 4 dari 2x dibagi 8. Setelah ketemu di sini masukkan batas bawahnya dan batas atasnya, maka setelah dihitung hasilnya adalah 1/8 min 0 dan ini menghasilkan nilai 1/8.